Kalau ada yang 30-an, Mas. Oh, ada. Kalau misalkan 17 tahun kayak saya ini. Nggak boleh, apalagi punya anak kecil, susah itu. Ntar jam 12, jam 10 malam waktunya nidurin anak kan. Ya kan anaknya nangis, oe-oe gitu kan. Ribet juga kan, itu jadi satu pertimbangan ya sebenarnya ya. Nggak ditanya si anak. Oh, enggak ya. Nggak ditanya si anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-kumpul santuy. Masih bersama saya Mas Fu dan Mbak Pipit. Pipit. Kita dan masih kedatangan tamu dari teman-teman kebidanan. Boleh diperkenalkan diri? Silahkan. Dari Yang senior ya. Yang senior. Ya, perkenalkan saya Yuliasti Eka Purnamaningrum, biasanya dipanggil Eka, dosen dari jurusan kebidanan. Puji Tuhan, saya pernah mendapatkan prestasi sebagai dosen berprestasi tingkat nasional juara 1 di tahun 2021. Yeay. Ibu. Oke, ya kenalkan saya Nani Setiawati dari jurusan yang sama ya kita ya. Senior saya di dosen prestasi, mereka di tahun 2021, saya di tahun 2022. Oh, masih baru kemarin ya kan. Hari ini kita kedatangan dosen-dosen berprestasi. Kemarin katanya bidan itu juara ya? Bidan juara. Bidan Hmm. juara. Ternyata benar ya? Ya. Iya kan? Buktinya sudah kita hadirkan nih di Kukusan. Mendatangkan penjuaranya. Para juara, penjuara kebidanan. Ini bisa 2 tahun berturut-turut ya kebidanan ya? Tidak hanya 2 tahun. Oh, tidak hanya 2 tahun. Mohon maaf, 4 tahun. 4 tahun terakhir dari kebidanan. Oke. Cuma waktu kita bawa rombongan yang 4 orang, yang 2 lagi sekolah. Oh. Oh. Sekolah buat juara lagi ya? Iya. Yang 2 siapa? Bu Dani 2018 ya. Iya, Bunika 19 ya. Kemudian Bu Niken di 2019. Oh, ternyata 5 5. ya. Oh iya, sama Bu. 5. Kemudian Ini 6. ya Bu Yuni senior sekali 2011 sebetulnya Bu Yuni. 2018 Bu Dani, 19 Bu Niken, 20 Bu Hesti, 21 saya, 22 Bu Nani. Wow. Benar-benar bidan juara ya. Jadi 5 tahun berturut-turut itu ya? Iya. Oke, dari kebidanan. Itu untuk seleksinya tingkat Poltekkes sendiri, kok bisa dari kebidanan terus yang maju? Bisa diceritain? Ya, kalau untuk berprestasi itu sudah dimotivasi, ditanamkan, dididik sejak lama. Dididik ya? Jadi dari senior kami, dari pimpinan kami selalu memotivasi dosen itu untuk berprestasi melalui Tridharma kita. Kan sehari-hari sudah ngerjain Tridharma. Betul. Nah, pada saat proses memotivasi, seperti halnya organisasi, kita ada semacam grand design-nya. Oke. Kita sudah ditata tahun ini. Jadi persiapan kita itu bukan Sehari 2 1 hari bulan ya. sebelumnya, 1 tahun sebelumnya tidak, tapi kita tahu saya akan menuju ke dosen prestasi itu di tahun berapa. Oke. Karena keren. riwayat kita kan 3 tahun terakhir yang diceritain. Itu Berarti Oke. target. kuncinya kebidanan, persiapan kita memang jangka panjang. Oke. Tapi memang masing-masing jurusan itu memang ada perwakilannya satu-satu, Iya. terus diseleksi lagi ya di tingkat direktorat ya. Iya. Keren. Berarti saat ini sudah mempersiapkan dosen prestasi lagi nih Sudah disiapkan. untuk jangka panjang tahun Iya, depan. berarti Sudah. kalau tahun depan udah dari kemarin-kemarin, berarti kan nyiapinnya ya. Oh. Dan itu udah terlibat, misalnya saya ya yang untuk planning yang tahun besok udah ikut di prosesnya saya juga gitu. Jadi udah ngikut yang sebelumnya juga, jadi udah kenal lah gitu. Oke, yang tahun ini siapa? Spill. 2, 3. Masih dirahasiakan enggak kan ya? Enggak. Oh enggak. Bu Monica. Oh, Bu Tahun Monica. ini. Oh, yang iya, kemarin Iya, datang ke kemarin. sini, Tahun Kaprodi ya. D3 ya? Yes. Monica. Oke. Dan salah satu itemnya kan memang harus punya ini ya, jabatan juga ya, termasuk yang Ya, salah di satu prospek poin penilaian. dia
harus menduduki dalam kepengelolaan, karena salah satu item penilaian kan juga punya pengalaman di pengelolaan. Jadi mikirnya jauh banget ya kemarin. Yang mau dijadiin kaprodi di calon dospres berikutnya. Gitu. Panjang kan? Makanya sampai Panjang segitunya ya. ya. Mungkin kalau di jurusan lain belum tentu loh kayak gitu loh mikirnya. Termasuk ini kalau seminar mahasiswa itu kita punya planning. Ini siapa yang sudah belum, ini untuk dospres tahun berapa, kayak gitu. Jadi narasumber itu udah langsung Connect ditata. siapa dospresnya nih, siapa dospresnya. gitu. Pasti masuk di Oke, setiap oke. kegiatan untuk menambah itu tadi ya track record kita. Atau permintaan gitu. narasumber dari luar udah langsung Langsung ya ambil disposisinya keluar langsung. mappingnya. Oh, Ya benar di mapping. Mappingnya langsung diambil ke PN-nya itu. KPN-nya ya. Oh, narasumber keluar yang ini gitu. Hmm. Tapi kalau nggak subset tema ya akhirnya kita request, bisa nggak sana request temanya biar temanya Biar dospres. sejalur ya. Nah. Itu tadi baru mau saya Iya. tanyain. Oh, juga mau tanya itu juga. Itu temanya itu tuh ditentukan dari sana berarti. Kalau temanya sebenarnya tiap orang kan punya Kepakarannya masing-masing. Oh. Jadi kalau memang ada permintaan dari luar bisa dinego nggak atau dibelok-belokkan sedikit Biar tetap nyerempet-nyerempet nyambung. lah ya. Gitu. Iya, kalau kita Bu ngomong Nani nggak mah sesuai, kanker, kalau stunting di saya Ya. gitu. Kita udah punya iya, ini iya, ya. iya. Sudah punya Spesialis sendiri-sendiri. spesialisasinya ya. Hmm. gitu di bidang. Mungkin karena juga ini ya asetnya kita tuh orangnya muda-muda kali ya. Bisa dengar kita muda terus aja ya. Enggak ya, padahal sudah enggak. Makanya selalu dibilang muda lah. Dibilang berjiwa muda jiwa karena kan muda, gaulnya ya. sama cewek-cewek muda-muda semua kan di sana ya. Betul. Panggilannya sih kalau kemarin kakak. Oh ya kakak, ya di sini kakak ya kak ya kak Iya. Eka gitu. Kelihatan Kak muda Nani, banget. Kak Eka gitu kan. Jadi SBH-nya dipindah lagi ke sini kan. Terus setelah juara 1 Poltekkes langsung diusulkan ke nasional gitu. Iya, mewakili setelah di tingkat Poltekkes kita bersaing ya. Jadi istilahnya bersaing dengan dosen jurusan lain, dipilih yang paling baik selama proses pembinaan. Karena targetnya membawa nama Poltekkes ya, sudah bukan membawa jurusan, maka dipilih yang paling baik dengan tujuan bisa membawa pulang juara 1. Nah, itu nanti dikirim ke tingkat pusat. Untuk persiapannya dari direktorat ada nggak? Atau memang cuma dipersiapkan di jurusan aja? Ya, persiapannya kalau di direktorat di masa saya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Berarti kan kalau dosen prestasi itu pengumumannya setiap awal tahun ya? Info lombanya atau Info lombanya. info lombanya awal tahun, kemudian nanti proses terakhir pengiriman sekitar Juli Agustus. Oh, berarti dari pengumumannya dipersiapkannya sejak Iya, dari pengumuman ya? Iya, betul. Memang itu setiap tahun ada berarti ya? Kan beda-beda Setiap tahun ya, ada. pengumuman ya. Oh beda? Punya Maju Bu mundur Eka, ya, Tanya. Agustus pengiriman, dan saya Juni udah dikirim, Mbak. Oh, iya, gitu, lebih cepet ya? Lebih mepet ya? Iya. Terus persiapannya sama 6 bulan juga? Oh Lebih pendek. Lebih pendek. Berapa bulan? Berapa bulan jadi, Mas? Kita dia itu bulan April kan? April. April. Juni udah harus ngirim berkas. April, Mei, 3 bulan. Juni. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Dan dipersiapkan dari direktorat juga 3 bulan itu? Iya. Oh, berarti kalau direktorat, kalau bidan tadi kan jauh-jauh hari udah disiapkan ya? Iya. Kalau direktorat berarti nunggu pengumuman baru dipersiapkan ya? Iya. Oke. Tapi direktorat keren. Pembina-pembinanya yang dospres senior tuh turun tangan. Oh, berarti kayak ada komunitas ya? Iya. Komunitas prestasi. Dosen prestasi Jadi kayak ya? ada komitmen bersama bahwa kalau sudah dinobatkan sebagai perwakilan Poltekkes bukan lagi individu yang maju, bukan Oke. lagi Eka atau Nani, tapi ini Jogja gitu. Iya, ini Nah, Poltekkes yang Jogja gitu ya? Betul. Jadi semuanya bisa bayangin kayak yang dari Kesling turun, Gizi turun gini ya. Jadi Iya. Prof Luki turunnya luar biasa, langsung turun gitu. Jadi bukan individu lagi, kita Jogja gitu. Bener-bener 3 bulan blend itu gitu udah, ya? 3 bulan udah berubah. Bukan lagi individu ya. Ya. Udah bener-bener covernya nih. 3 bulan masuk di Kawah Condro di Muko. 6 bulan. 6 bulan 6 gitu ya? bulan. Akhirnya diterbangkan sebagai Gatot Kaca. Itu cerita Prof Luki. Itu dalam waktu seperti itu tuh persiapannya itu seperti apa? Apakah bikin makalah, dokumen atau hasil penelitiannya atau bagaimana yang dipersiapkan? Ya, persiapannya kita ngikutin di panduan. Jadi mulai dari awal
dilihat lagi portofolio dari 6 dosen tingkat jurusan itu, kita portofolionya itu dinilai satu persatu mana yang paling tinggi di setiap minggu untuk pembinaannya. Nah, nanti setiap minggu supaya termotivasi dari setiap dosen, mungkin barangkali ada dokumen yang terlewatkan belum dimasukkan. Jadi nilainya bergerak terus sampai ending pembinaan siapa yang tertinggi. Ya, dinilai satu persatu mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, pengapmas, punya kinerja prestatif itu apa karyanya. Kemudian untuk ya sama penunjang itu juga termasuk tadi di organisasi ya, di organisasi. Kepemimpinan publik kita pun juga menjadi tolak ukur. Bukan hanya kita sebagai pemain kandang gitu, jago kandang, tapi di luar itu kita kiprahnya seperti apa juga menjadi poin penilaian. Berarti penting. selama 6 bulan itu 6 dosen perwakilan semua jurusan ikut terus ya? Ikut terus. Oh, saya pikir tuh sudah ditetapkan satu di awal, baru digembleng gitu. selama 6 bulan. 6 bulan di direkturat akhir, satu orang gitu ya. Di Aku akhir udah cari gitu. yang paling tinggi nilainya di antara intensif kami. lagi. Setelah ketemu satu, setiap 2 hari sekali atau bisa setiap hari semakin mendekati hari H, itu sudah langsung. Bahkan pernah nih Mbak bimbingan ya, kita sampai melewati jam 00.00 lewat loh itu. 1:30. Iya masih 00.00 kita masih ini ya. Bimbingan Masih dengan pendampingan dengan Prof. Luki segala itu. Ya. Bu Heni saat itu Bu Eka. Jadi sampai masih ingat ya cerita Bu Semua Heni itu alumni dosen prestasi itu pembina ganti kita. baju. Belum ganti baju, belum mandi, pada udah lewatin 00.00 gitu dah. Tapi enak ya kalau sekarang kan bisa daring, nggak kayak dulu kan ya. Jadi lebih fleksibel kan ya, mau sampai malam mau kayak mahasiswa bikin tugas akhir kita angkatan saya pembimbingnya ada 14 orang. Jadi setiap pembimbing itu memberi masukan. Nanti di hari berikutnya masukan yang kemarin kita sampaikan lagi kemajuannya gitu. 14 orang membimbing 1 orang. Iya. Waduh. Bu Eka 14, saya giliran saya 15 kan. Oh iya, nambah 1 ya. Oh iya. Karena dosen nambah terus gitu. Kalau karena alumni dosen prestasinya nambah terus kan. Kalau Kesio kan luar biasa bidangnya dosen prestasi. Besok kalau prestasinya 20 atau 50. Iya, maksudnya 50 orang membimbing 1 orang. Kita kemarin aja S1, S2 pembimbingnya 1-2 orang aja udah. Satu aja udah bingung saya. Rasanya ngeluh. Mbak Pipit Mas Suat, dengan proses ini ketika kita ujian, pengujinya kan ada 5. Itu dari UI, ITB, dari Kemenkes, 5 komponen lah dari 4 universitas besar, kemudian 1 dari Kemenkes. Itu sudah berasa ringan karena sudah biasa, lebih berat pada saat proses pembinaan. Karena di sana udah pede dulu kan ya, sudah biasa digembleng. Pertanyaannya itu ya pertanyaan yang selama ini sudah menjadi diskusi pada saat pembinaan. Gitu. Ada kesulitan atau di tengah-tengah persiapan tuh kayak aku mau nyerah aja deh gitu. capek banget ya. Oh malah wah seneng banget nih gue. Seneng happy nih, ayo tiap hari aja gitu. Bisa mau juara kok. Ya ini ya mungkin karena di kebidanan itu sudah itu menjadi kayak bagian dari kerja kita, itu supporting sistemnya jalan. Jadi kalau kita lagi ngelokro gitu ya, saya masih ingat ketika saya lagi down ya, Bu Eka tiba-tiba ngasih saya pisang gitu. Udah ayo semangat. Tiba-tiba pisang gitu ya. Bu Yuli udah belikan saya makan siang gitu ya. Terus ada lagi yang mesenin kayak gini. Itu kita mau ngelokro mengecewakan banyak orang kan. Iya. Malah jadi motivasi kan ya. Jadi saya cuma duduk di meja aja, meja saya sudah penuh makan. Padahal nggak nafsu makan kan ya. Tapi harus dimakan sambil dimakan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu aja udah gimana ya Mbak ya, mungkin udah karena kita pernah merasakan dalam posisi itu, empatinya lebih gede gitu. Jadi ketika sudah masuk ruangan, Bu lagi sibuk ya gitu tuh, cuma lihat gini aja udah mereka langsung kode, udah nggak akan ganggu gugat gitu. Gitu lah. Kode-kodean main mata ya, main mata. Kode-kodean. Itu berapa kali saya Mbak makan siang tuh udah nggak mikir Mbak, udah kesiap gitu aja. Kalau ditanya itu siapa ya, itu mereka yang sangat berharap bahwa kita nggak boleh ngelokro itu tadi Mas. Jadi mau ngelokro ya sempat sih pinginnya ngelokro gitu ya, kadang gini, tapi ya gitu lagi.
Terus sampai rumah juga pengennya lo kalau tiba-tiba semangat, dipijetin lah, dibikinin minum lah. Oh, Ya. dari rumah juga harus support ya kalau kayak Bagian- gitu ya kan. Support keluarga itu lumayan. Luar Saya pernah Mbak biasa. pengalamannya ini ya. Sini nih kram. Karena gigi terus kan. Mm-mm. Kram udah bener-bener nggak bisa ngetik lagi gitu loh. Anak saya masih kecil, masih SD, tak ketikin ya. Yang penting ide di kepala jangan hilang dulu. Dia ngetikin pelan-pelan kayak gitu. Iya, dari ide saat itu punya ide apa tuangkan gitu. Meskipun tangan udah nggak bisa gerak gini. Iya, support sistemnya nggak hanya dari tempat bekerja, memang dari keluarga itu penting banget. Oh, Oke. ya. Harus seizin Seizin suami dan suami. anak Anak. untuk proses ini karena tidak gampang, tidak mudah. Harus sama-sama punya tujuan itu ya. Oke, dosen prestasi gitu. Setiap pulang itu nggak jadi mama lagi saya. Pokoknya sampai rumah kembali ke laptop sampai malam lagi. Oh Jadi gitu. Oh. Tapi anak-anak gak ada yang protes ya? Karena dari awal sudah kita ada protesnya tapi masih bisa menerima. Iya. Oh, Oke, masih karena bisa udah tahu udah menerima. diinfo. kok kan jadi ya. asin masakannya ya? Yang masa tidak Kok jadi Misalnya. pedes gitu. Lagi moodnya jelek gitu kan, pengennya marah jadi pedes makanannya. Nah, kerennya juga Prof Luki itu di awal Mbak langsung bilang kayak gini, izin suami, izin keluarga. Ini berarti saya sudah mikir, berarti ini ada sesuatu hal yang kita akan mengambil porsi keluarga untuk ini. Jadi ya sudah kita siapkan dari awal. Dan organisasi profesi juga iya loh Mbak. Ada support juga? Support juga. luar biasa ya, supportnya terasa banget. Jadi Hmm. misalnya kalau saya kan tentang screening kanker serviks ya, Ya. langsung ditelepon, Bu Nani kita ada momen ini, bisa nggak diikutkan kegiatan ini? Nah itu kan menambah poin kita sekali ya. Iya, betul. Saya betul. dapat responden itu bener-bener banyak ini, kita ada pelayanan ini, ikut ya, kita plan ini, kita dokumentasi kan enak banget Mbak, support banget OP kita ya. Ya. Berarti memang apanya dari awal diinfo juga ya, iya. Iya. bahwa Karena kita ini tema kita seperti profesi ini. kita nih Oke. yang mau maju gitu juga untuk Oke. ini ya, untuk profesi kita hal yang baik ya. Ditambah kita ini kan menjalin kerjasama, ada kelas kerjasama itu, mahasiswa yang kerjasama juga ikut gini. Oh, Kan mereka ada oke. kerja-kerja di puskesmas Iya, ya. Bu, iya. butuh ini ada di sini Bu, butuh ini ada di sini Wih, gitu. keren berarti ya Iya. supporting Kita systemnya. mau ngobrol gimana Mas? Malu ya Mas Iya ya? malu jadinya. Malu, yang di luar lebih semangat. Iya iya iya. Perjuangannya banyak orang, hanya luarannya lewat kita. Ya. Jadi kan Oh. nggak mungkin yang paling depan kitanya langsung ini ya. Iya. Ya, kalau sudah amanah ya memang semuanya digerakkan ke sana. Nggak boleh mundur lagi sudah. Pokoknya perjuangannya Setelah juara berprestasi, ada efek nggak selain kebanggaan prestasi, apa sertifikat atau piala itu? Selain itu ada nggak efek dari mendapatkan prestasi itu? Misal jadi narasumber di mana-mana, Nah, itu misalnya kayak maksudku. gitu. Fee-nya nambah. Gitu. ya. Kan biar memotivasi gitu kan, biar Iya. dosen-dosen yang lain juga Yang terpacu jelas untuk dunia bisa. di luar itu ternyata lebih indah Mbak. Indah. Kita selama ini mungkin kurang melihat yang di luar ya. Jadi ketika kita sudah dalam tingkat sampai tingkat nasional, wow banget di luar itu. Kita punya kesempatan bisa melihat banyak lah Mas kalau dibilang dapat tambah teman. Nah nanti dari teman kan banyak ya. Oh, Oh Nah iya betul betul. banyak teman banyak rezeki kan. Iya. Ya, ya. Kalau mau cari teropong Bu Nani gitu kan, Ah. dan tanya harganya. Ya, salah satu efeknya. Banyak Salah teman, satu, banyak salah rezeki. duanya. Salah duanya di momen tahun ini ya luar Kita biasa lihat. kesempatan bagi saya Bu Nani dan teman-teman yang lain dengan dosen berprestasi. Kita itu sebetulnya sudah dapat kursi untuk menjadi tim champion di luar dosen-dosen yang diminta dikirimkan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi kita punya kursi sebagai tim champion. Nanti tim champion ini punya fungsi untuk mempercepat ya, istilahnya katalisator untuk pencapaian transformasi Poltekkes. Ini kan lagi gregetnya ya. Gregetnya. Pak Menkes Menteri ya. Pak Menteri untuk ke arah transformasi Poltekkes. Memang banyak sekali perubahan ya Ya, targetnya. banyak sekali targetnya. Gitu. Nah itu kan salah satu keuntungan juga ya Hmm. ketika kita jadi dosen prestasi itu Semakin dikenal siapa kita. ada Jadi terkenal inilah, gitu ya. ada ajang kita untuk aktualisasi itu Kontribusi banyak. langsung lah. Hmm. Kontribusi
seneng aja Mbak akhirnya. Itu yang tim champion itu seleksi atau memang sudah langsung masuk lagi? Proses seleksi. Proses seleksi. Proses juga. seleksi mayoritas juga dari dosen berprestasi. Tim champion itu diambil dengan rata usia adalah 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Mungkin karena aktivitas kita bisa 2 hari itu nggak tidur dalam rangka mau untuk tadi ada data yang memang mau kita sajikan, data-data terkait usulan program. Sehari itu bisa rapat kita berapa kali ya? 4 sampai 5. Dari jam 8 sampai jam 1 malam. Rapat Zoom itu. Tapi kadang udah ganti orang, ganti dengan rapatnya ini, ganti dengan rapat ini. Ya kami bisa akhirnya memikirkan, iya kalau sudah di atas 45 ikut di sini ya. Kasihan gitu aja sih. On cam terus. Iya. Kalau sama Bu Direktur, Bu Dirjen. Oh iya, nggak mungkin kan nggak on cam ya. Sambil izin ya. Bisa ngemil gitu. Iya. Karena kan tubuh juga harus ini kan. Iya. Itu rata-rata 40-45 tahun. Ada Kalau yang 30-an Mas. oh ada. Kalau Ada misalkan 17 tahun kayak saya ini. Nggak boleh, apalagi punya anak kecil, susah itu. Ntar jam 12, jam 10 malam waktunya nidurin anak kan. Ya kan anaknya nangis, oe-oe gitu kan. Ribet juga kan, itu jadi satu pertimbangan ya sebenarnya ya. Nggak ditanya usia anak. Nggak ditanya usia anak. Ayo lo. Tapi kan di Poltekkes sendiri pasti juga memikirkan ke arah situ sebenarnya. Mungkin. Kayak saya gitu kan. Suruh rapat jam 10 gitu. Anaknya. Sedikit mengulik tentang ini Bu, tema yang bisa menjadikan prestasi. Kalau misalkan Ibu kan tadi temanya tentang teropong ya. Itu tuh alatnya itu sudah diproduksi massal atau belum? Ya oke. Jadi memang itu membuat alat ya, teropong. Jadi memang ide itu kan kapan aja, yang penting dicatat kan, kalau saya mikirnya kayak gitu ya Mas. Nah, alat ini sebenarnya requestnya udah banyak. Cuma memang karena Poltekkes sendiri, semua Poltekkes di Indonesia memang sedang berjuang untuk membuat STP itu. Kita mencoba dari produk-produk menjadi hilirisasi. Itu semua menjadi lagi wacana sekarang. Dan ketika itu prosesnya kita sudah siap, bisa produksi sih, tetapi secara request ada. Bisa sih produksi kalau mau produksi Mas, tapi saya nggak jamin nanti legalitasnya juga. Kemudian kan ini. Dan ketika kita memang bisa hilirisasi produk itu lebih koordinasi di tingkat Poltekkes, itu lebih baik lah. Sama-sama. Itu kemarin masih ingat sih waktu pembinaan itu, ini baru sekaligus untuk uji coba ya. Sekaligus karena kita langsung direview alat. Dan ini memang saat itu Bu Hadir menyampaikan bahwa ini pertama kali sekaligus untuk uji coba untuk di Poltekkes Jogja. Ya nggak apa-apa sih. Tapi permintaan pasti ada tuh. Banyak. Sudah banyak yang minta. Sudah banyak karena itu alat belum ada. Sosialisasi itu udah banyak. Berarti udah digait sama perusahaan-perusahaan. Udah. Wih, keren. Sudah di booking berarti. Ada apa namanya? Edu Health itu. Edu Health Fair. Udah ada yang kasih kartu nama, silahkan menghubungi kontak ini gitu. Wow. Tapi sudah terstandarisasi belum? Maksudnya dari bahannya, apakah itu? Kalau dari hasil reviewnya, kemarin kan sudah direview langsung, sudah dari PT ya. Dari PT Swayasa udah review. Intinya dia termasuk alat yang aman, sudah aman ya, dan sangat dibutuhkan, sudah sampai gini. Wow. Terus kemarin ada kunjungan dari mana itu? Dari Dirjen yang alat itu loh, waktu di Garuda. Farmalkes bukan? Bukan ya? Iya, yang di Garuda 2. Yang di Garuda 2 itu. Jadi dari CP-nya sana langsung minta kontaknya, ini mau kita programkan ini seperti ini, karena memang itu kebutuhan gitu. Wah. Itu kan ditarik dari mana-mana. Itu yang terpilih belum ada yang dipilih. Itu kan berarti yang nawarin udah banyak kan sebenarnya. Cuma kan nggak bisa kalau misalnya semuanya diiyain gitu kan. Iya. Saya baru beberapa sih saya WA masih ini, karena di hasil reviewnya dari PT itu kan ada beberapa perusahaan, kategori perusahaannya ini. Nah, untuk referensi gitu kan masih minim ya Mbak ya, jadi masih mempelajari. Tapi kemarin ikut lomba loh Mas. Saya coba lomba ikut yang Indonesia Healthcare. Juara pasti. Juara. Masih masuk final. Lawannya dari perusahaan. Wah. Lawannya benar-benar perusahaan besar yang sudah
Yang sudah benar-benar settle, yang udah jadi dia sudah alatnya sudah kelas-kelas perusahaan. Dan Poltekkes tuh baru Bu Nani Baru yang masuk. Wih, keren. Masuk berapa Masuk besar 10 itu? besar. Yes. 10 besar. 10 Selama ini besar. Poltekkes belum pernah ada yang masuk ke Kok acara. merinding saya? Juri pun bilang gini, dari Poltekkes sampai keluar Iya, ya, baru kan baru kali ini karena ikut perusahaan-perusahaan. Oh, universitas lain nggak ada yang Ada Tapi memang- universitas yang gede-gede yang sudah punya STP. Oh, oke. Yang mereka sudah punya untuk hilirisasinya udah jadi, bahkan mungkin punya perusahaannya gini ya, ikut. Oke. Ya, jurinya juga heran, ini Poltekkes gitu, bisa masuk 10 besar aja saya udah ya. Suatu kebanggaan ya. Udah bikin takjub loh. Poltekkes gitu. Tapi Wow. Poltekkes lain ada yang ngirim juga? Atau memang Bu Nani sendiri yang waktu itu Kalau mengikuti? untuk kata kita nggak tahu sih dari Oh. siapa aja, yang jelas pesertanya yang diumumkan sekitar 319. Oh, dari 319 ya, masuk 10 besar. Nah, Keren. 319 siapa aja yang kita Nggak tahu nggak ya. ngerti, tapi di 10 besar itu Poltekkes satu-satunya itu, yang lain PT-PT ya itu ya. Udah keren gini. pokoknya. Kita nyoba. Jadi yang lain sudah robotik, sudah Wah. mungkin Oh, kayak iya. gini, kita baru, tapi satu itu jadi motivasi lah. Next. Masuk itu. Wah, keren. Kalau Bu Eka ikut ya waktu finalnya tuh ya, gede Iya. banget acaranya ternyata. Wow banget. Yang mengadakan mana sih itu? Itu berbagai macam kayak kementerian jadi satu, ada event gitulah. Oh, Hmm. oke. Beberapa kementerian bergabung Ada gitu ya. kemenristek. Kalau dari waktu sambutan itu juga ada Pak Hasto keluar, kemudian Bu Dirjen juga keluar. Jadi kan memang ya memang mm-mm. kolaborasi. Ini cerita dari Bu Nani. Oh, Oh, ada yang masih mau ditanya? Enggak. Masih Ya, Bu Eka penasaran? Merdeka belum ya? Iya, Tapi ya. maksudku. Iya, bedanya Bu dulu. Eka sekarang gantian yang bercerita. Yang baru kan Bu Nani. Iya. Kalau lagunya Jogja-Jogja nih. Ya. Di momen saya kemarin membuat layanan website gitu. Layanan 24 jam untuk membantu bidan. Sebetulnya inspirasinya itu dari alumni kita yang Nusantara Sehat, Mas Suad sama Mbak Pipit. Jadi anak-anak kita itu banyak yang Nusantara Sehat. Masih suka WA nanya, Bu pasien gini gimana, konsul gitu ceritanya. Terus wah kenapa tidak ya, saya dibantu tim gitu. Kalau saya langsung respon. Kalau pertanyaannya itu darurat yang harus segera dapat jawaban, kan menyulitkan. Iya. Maka saya buat website untuk inilah memudahkan akses informasi sebetulnya bagi bidan dimanapun ya, dan tidak terbatas waktu, karena website Bidan Nusantara ini yang kita bilang Sibinar ya, Startup Literasi Bidan Nusantara untuk bidan di seluruh Nusantara. Kami memberikan layanan konsultasi gitu Kalau melalui 20 website. Ya, kalau 24 jam gitu yang jawabin pertanyaan siapa itu? Ada timnya? Ada tim, jadi Oke. saya bersepuluh bidan yang Hmm, melayani di sini. Tidak hanya saya, oke. tapi memang yang membangun saya, yang jadi leader saya gitu. Pertanyaan masuk, ya kita kayak shift jaga Di shift itu. ya. Ya, ada yang langsung memberikan respon. Tidak hanya untuk bidan, kita kembangkan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil tersebut bisa menanyakan kondisinya, dan di situ di dalam juga ada aplikasi untuk ngecek apakah saya ini benar pemeriksaannya ke bidan, atau saya ini kondisi yang harus sudah ke puskesmas atau bahkan harus ke rumah sakit. Itu sudah ada aplikasi. Kayak sistem pakar berarti ya, Mas, mirip, ya. Mirip sistem pakar Ah. berarti. Sampai hari ini hampir 3 tahun ya kita bangun. Untuk Sibinar ini pengunjungnya 6.501. Wah, 651.000, maaf, 651.331. Wah, sampai apa loh, detail loh. Itu tadi ngeceknya jam berapa? Karena saya bilang layanannya kan 24 Iya. jam. Itu data terakhir jam berapa? Jam Pagi ini lah. 9. Oh, pagi ini. Ini udah nambah lagi nih, Mas Fu. Kalau Iya. dicek. kayaknya pasti nambah lagi lah. Iya. 24 jam kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Prinsipnya kita pengen terus mengembangkan profesi bidan supaya bidan dimanapun itu juga tidak terbatas untuk akses informasi, bisa update juga gitu. Oke. Saya Termasuk tuh sempat lihat videonya ya. Keren loh videonya. keren Siapa yang ya, menginspirasi videonya? Prof Luki. Itu yang bikin ininya apa? Skripnya. Storyboard-nya? Ya, Prof Luki. storyboardnya Prof Luki. Oh, Ya, oke, kita oke.
Pokoknya tidak ada ruginya punya Prof. Lugi sebagai ketua pembina untuk dosen prestasi. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari beliau, banyak yang dipelajari, kedisiplinan, nggak pelit ilmu lah beliau itu Mbak. kedisiplinan, perjuangan, ya pokoknya banyak hal yang bisa kami ini dari beliau. Hari Minggu aja saya masih di WA, Mbak, nanti 1 jam lagi bimbingan sama saya ya, siapkan Zoom gini. Hari Minggu Mbak. Kayak siap Prof gitu ya, orang mau ngasih ilmu kok kita nolak ya. Iya. Padahal udah ada planning jalan-jalan Film nih. itu soalnya gini Mbak Pipit Mas Suat, produk saya itu kan dunia maya. Beda betul. sama Bu Nani yang bisa dipegang teropong. Kan sama-sama produk ya. Iya. Produk pemikiran kita yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Karena website, gimana supaya orang ngeh nih websitenya apa sih itu website gitu, apa bedanya, makanya kemudian terinspirasi membuat film tadi. Film itu ya luar biasa kerennya, semua pemainnya itu adalah alumni dosen prestasi. 1 hari full mau bersama-sama ke Turgo di bawah kaki Gunung Merapi. Orang sibuk semua, tapi mau meluangkan waktu demi Poltekkes, karena memang perjuangannya sudah bukan saya lagi, tapi bagaimana karya perwakilan dosen Poltekkes ini bisa bawa sampai ke Kurang gimana Mbak? Diajak mikir, ayo dia jadi artis juga siap. Iya. Senior Keren loh. Enggak, maksudnya kan beliau itu ber-15 kan ya berarti Iya. Orang-orang sibuk sampai gitu. dengan Bu Wadir loh, tidak hanya alumni tapi juga dari manajerial di sini juga. Iya, saya lihat itu. Oke. Itu benar-benar 1 hari selesai tag ya? Ya. Memang diupayakan harus 1 hari karena memang waktunya Dari pagi orang-orang sampai sibuk sore. itu tadi. Kalau dari karya-karya dan ide yang udah ditemukan, ada nggak rencana pengembangan lanjutan atau kiranya wah ini kayaknya masih kurang di sini, terus niatnya mau dikembangkan lagi seperti itu? Apakah ada niatan? Apa ya wes udah juara ya udah. Gitu ya. Gimana? Satu-satu dulu. Ya, kalau si Binar itu awal sekali saya membuat bukan untuk dosen prestasi ya. Niatan saya memang untuk adik-adik saya, anak-anak saya, lulusan yang bekerja di seluruh Nusantara. Jadi masih dekat dengan saya dan tim untuk bertanya terkait layanannya gitu. Setelah itu dikembangkan ke ibu hamil dan keluarga. Nah, sekarang dikembangkan untuk remaja karena permasalahan kesehatan seperti stunting lah nggak cukup diselesaikan mulai dari kehamilannya, tapi harus step maju lagi. Pada saat remaja sudah mulai nih dipantau kesehatannya. Masalah remaja kita yang paling tinggi diantaranya adalah anemia, Mas. Anemia. Ya, di tempat kita masih 26% lah masalah anemia remaja putri. Kalau remaja putrinya anemia, dia juga punya resiko untuk status gizi kurang, KEK, nanti kehamilannya juga berisiko melahirkan bayi PPLR, bayi prematur, resikonya nanti bayinya asfiksi, resiko berikutnya bayinya stunting. Jadi memang penyelesaiannya harus step maju lagi gitu. Seperti itu. Rencananya seperti itu untuk si Binar. Jadi kita mengembangkan layanan, penggunanya bisa semakin luas lagi. Luas. Mungkin dari Bu Nani adalah gimana Bu? selama permasalahan kesehatan perempuan ini belum selesai ya kita akan terus berkarya Mas. Jadi kemarin itu kami ada di Mangkuyudan di kampus kebidanan kan ada kliniknya ya. Kita ada pasien kita pakai alat ini. Dan dia sudah nanti tak liatin foto-fotonya di belakangnya. Tapi kayaknya yang laki-laki harus disensor. Iya. Kayaknya ini aja saya nggak mau lihat ya. Jadi. Nah, itu hasil rekaman pemeriksaan kita. Kita lihat kok ini arahnya ke arah kanker ya. Itu kita bawa sampai akhirnya proses rujukan. Nah, di rumah sakit itu dokternya sampai heran, kok bisa dapat foto gini gitu ya. Dan ini benar-benar sangat mendukung sekali untuk seperti ini. Kemarin juga ada dokter yang ngajak join untuk penelitian juga gitu.
Jadi ya selama permasalahan ini belum selesai kita akan terus gini, Mas. Berarti itu bisa deteksi dini ya Iya, itu untuk ya. deteksi dini. Yang dulu Oke. nggak ada visualnya, Heeh. sekarang ada ada. visualnya. Yang dulu tuh mata telanjangnya Bu Bidan, Mbak. Jadi diolesi pakai asam asetat, Heeh. kemudian pakai cahaya. Kepepet nggak ada lampu sorot ya senter waktu itu. Bener-bener kita tuh harus Bias banget ini kan loh, itu. mata kita tuh harus jeli. Ini benar positif apa negatif gitu. Tapi dengan Oke. alatnya Bu Nani sangat terbantu banget gitu. Dan mahasiswa bisa ikut nonton tanpa ikut ngintip-ngintip. Dia di bilik Nggak, sebelah. Iya, nggak, iya. terus semua mata tuh gini gitu. Oke. Kan Mbak bisa kadang- live di sini juga. Eh. Kalau nontonin gitu ya. Maksudnya Iya. sehingga misalnya diskusi mahasiswa, pemeriksaannya di sebelah sana kan nggak ganggu privasi pasien. Mm-mm, Tetap kita betul. izin, boleh nggak ini dilihatnya, kalau dia izin oke. Tapi kan tidak mengganggu dia ya. Ini bisa kita ajarkan. Ini loh cara mengusapkan kan. Oke. Iya. bisa jadi Jadi- media pembelajaran juga. Pendidikan oke, pelayanan oke. Ya itu kalau berhenti sampai sini sayang, Mas. Iya, Iya. eman-eman itu. Emang. Maksudnya sudah Sudah sejauh ini ya. Yang minat pun Banyak. banyak. betul. Ya itu tadi kami di sini maju kan itu supportingnya banyak banget ya. Termasuk dari teman-teman IT kan kemarin supportnya keren banget. Kita mau berhenti itu kok nggak ini ya. Udah lanjut aja gitu. Udah masuk sini kita lanjut. Ya niatan kami memang bukan untuk dosen prestasi ya. Iya. Karya ini kebetulan memang kami punya karya gitu. Karya yang bisa menjadi salah satu keunggulan untuk dosen prestasi. Tapi bukan dibalik, bukan kami berkarya untuk dosen prestasi, tidak. Tapi memang kami Memang kami punya punya karya yang bisa gitu. diangkat ya Ya. di dosen prestasi. Dan jadinya ketagihan ya. Bikin lagi berarti. Oh maju dosen prestasi lah. Ketagihan untuk ini loh sudah dapat ilmunya. Ayo kita ikut Kan udah lomba banyak lagi. relasi kan jadinya kan. Jadi Iya, lebih gampang betul. sebenarnya udah membuka jalan itu. Kemarin Pak Dir, Heeh. Pak Dir juga ngajakin, Mbak, ini berarti alatmu bisa dipakai sama kesling ya. Nanti kita lihat apa namanya anatomi nyamuk apa gimana. Ya ayo Bapak. Kami nyamuk ya. Kecil ya. Pusing ya. Jadi dokternya Artinya apa, pengembangan kan jalan terus ya Mbak, nggak hanya Iya. di kebidanan yang kesling mau dibelokin aja ya ayo Pak lah gitu ya. Yang penting ada tawaran, ayo gitu kan. Oke, Bu Nani Bu Niken mungkin ada yang mau disampaikan biar para dosen-dosen nih minat, ayo untuk berkarya, ayo untuk jadi dosen prestasi. Kasih semangat. Semangatnya. Semangat semangat gitu ya. Semangat kan. Ada ruginya lah, benar-benar mungkin memang di awal itu adalah musuh terbesar adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita. Hmm. Tapi kalau kita sudah keluar, kita sudah sampai tahap ini, enjoy aja gitu loh. Sebuah proses ya kita nikmatin aja. Nggak ada ruginya, bener. Nggak ada ruginya. Banyak untungnya ya. Cuma Cuma untungnya lelah di depan. Lelah. iya, Berat di depan. Di Nggak berat proses. juga kan ya? dinikmatin, Mbak. Oh, dinikmatin, yang penting Dinikmatin. dinikmatin. Jadi nggak berat. Kalau udah dinikmatin, toh nanti juga nggak ada yang sia-sia dari sebuah proses. Minimal paling apa namanya, hikmah paling gampang itu ada kita punya dokumen yang tertata rapi, itu sudah paling minimal banget kan. Ya. Iya kan, yang lain itu banyak maksimalnya. Monggo lah, mungkin Buka, memang ada Ngikutin dosen prestasi yang pertama kita punya kesempatan belajar satu sama Prof Luki yang luar biasa keren kinerjanya. Kita diarahkan secara langsung bagaimana untuk ya mencapai inilah goal kita gitu ya. Belajar bersama alumni dosen prestasi dengan karya yang luar biasa, punya pengalaman, punya kelebihan masing-masing. Kita sudah nggak usah nyari, tapi kita sudah langsung mendapat masukan. Untuk kedosenan kita pasti jadi percepatannya tuh yang mungkin kita biasanya satu tangga lewat dosen prestasi itu sudah bukan satu tangga Langsung loh, naik lift. naik lift gitu. Mantap pokoknya. dikasih sayap Gatot Kaca itu tadi. Ya dikasih sayap untuk terbang ya. Oh, dikasih saya. Luar biasa. Kan masuk kan kawat ada di iya. kan punya sayap bisa Oh. terbang. Seperti saya yang belum S3 itu jadi punya gambaran, oh ujian disertasi kayak gitu. Rasanya kayak ujian disertasi terus setiap presentasi. Udah Jadi siap ya. D3 secara mental langsung. pasti kita juga akan semakin baik lagi. Oke. tunggu S3-nya, Bu. Kita tunggu. Amin. Langsung jalurnya jalur tol gitu kan, langsung cepat Amin. masuk Ya, salah satu manfaatnya itu tadi, kesempatan untuk studi lanjut akan
cepat. buka ya, akan lebih cepat. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di tempat ini. Yes. Studio kecil ya. Studio kecil di Yang penuh Kukusan. cerita. Penuh cerita. Penuh Banyak cerita. banget tamu-tamu yang datang di sini. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Yes. Kita Sama. jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi